teman-teman, sebelum kita kembali untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan kembali untuk mendengarkan juga merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kami kembali untuk bersyukur kepadamu pada kesempatan hari ini. Kami masih boleh kembali untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberi kami pengetahuan dan membimbing kami, agar apa yang kami renungkan pada hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk tema renungan pada hari ini yaitu beriman. Mari kita bersama-sama membaca di 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berhati-hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Nah, ketika kita sedang mengalami suatu masalah atau pencobaan, seringkali kita diingatkan untuk tidak takut, tidak boleh khawatir, dan tetap meneguhkan iman kita dalam Tuhan. Apa sih makna dari beriman itu? Apakah itu berarti kita melupakan kesulitan yang kita alami? Atau apakah kita tidak lagi memikirkan jalan keluar dari masalah yang kita alami? Tentu tidak. Beriman bukan berarti menyangkali keadaan yang ada, melainkan kita menerima kenyataan bahwa kita sedang berada di suatu masalah tanpa berkubang dalam perasaan takut. Mengapa demikian? Karena ketika kita beriman kepada Tuhan, maka tanpa kita sadari kita juga sedang berjuang bersama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan, maka kita akan penuh dengan keberanian dalam mengatasi semua persoalan yang kita alami. Seperti pada 1 Samuel pasal 30, di mana di situ dijelaskan Siklag, yaitu kota tempat tinggal Daud, terbakar dan semua orang di situ ditawan musuh. Bahkan, ia hendak dilempari batu oleh orang-orangnya yang terlampau sedih merasakan apa yang sedang mereka alami. Namun, ketika Daud melihat situasi tersebut di depan matanya, ia tidak hanya berdiam diri ataupun bersantai-santai seolah-olah ia tidak melihat adanya suatu kekacauan di situ. Melainkan, Daud menguatkan imannya kepada Tuhan, lalu ia bertindak bersama dengan Tuhan. Nah, karena ia bertindak bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, maka dengan penuh rasa keberaniannya, ia memimpin orang-orangnya yang baru saja ingin mencabut nyawanya, serta ia juga menghancurkan musuh. Sehingga pada akhirnya Daudlah yang menang. Ia akhirnya berhasil untuk membebaskan semua tawanan, juga mendapatkan banyak jarahan. Teman-teman, apakah kita masih sering melihat persoalan atau sedang dalam persoalan dalam hidup kita masing-masing? Jika iya, jangan takut ataupun khawatir, atau bahkan bersikap acuh seolah-olah kita tidak menerima adanya masalah. Tenang saja, kita punya Tuhan yang besar. Jadi masalah tidak untuk ditakuti, namun perlu untuk kita tangani. Bagaimana caranya? Caranya adalah mari kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan dalam doa, dan Dia akan memberi hikmat untuk mengatasi semua persoalan yang kita hadapi. Sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami baca dan kami dengar pada hari ini dapat menjadi penolong bagi kami untuk dapat menjalani setiap kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali untuk melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi tiap aktivitas yang kami lakukan, agar apa yang kami lakukan boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang hanya kami naikkan di dalam satu nama,
yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.